mirip seperti ini, bahwasanya seseorang itu seringkali menjadi lebih baik. Di sini bahasanya rubbama afadaka fi lailil qabdi. Seringkali orang itu mendapatkan faedah yang faedah itu tidak akan pernah dia dapatkan saat dia itu tidak di dalam keadaan sempit. Nah, kalau dilanjutkan kan begini penjelasannya. Sungguh rugi sekali orang yang sudah di dalam keadaan sempit tetapi tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam hari ini masih dianugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk ngaji. Mudah-mudahan aktivitas ini aktivitas yang membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada halaman 107 baris ke-7 dari atas. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, rubbama afadaka fil lailil qabdi malam tastafidhu fi istiraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Rubbama afadaka, kadangkala, seringkali Allah memberikan faedah kepadamu fi lailil qabdi, di malam, di kesempitan yang seperti malam yang mencekam. Kesempitan itu kan berarti malamnya mencekam. Malam tastafidhu, yang engkau tidak akan memperoleh faedah fi isyraqi naharil basti, di keluasan yang bagaikan siang hari yang mencorong, isyraq yang cerah. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan faedah kepadamu saat engkau di dalam kesempitan yang bagaikan malam mencekam. Kesempitan itu berbagai macam. Kesempitan itu bisa dimaknai kesempitan dalam hal rezeki finansial, rezeki teman, rezeki calon istri. Kesempitan di dalam suasana sakit dan suasana takut, itu semua kesempitan. Yang kesempitan ini oleh Syekh Ibnu Athaillah disamakan dengan malam. Malam itu kan gelap. Nah, sementara kalau di dalam keadaan yang luas, sebagaimana tadi, luas itu bisa luas rezeki, luas teman, luas saudara, dan yang luas kesehatan gitu. Nah, itu tidak diperoleh suatu faedah itu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini potongan dari ayat 11 surat An-Nisa. La tadruna, engkau tidak mengetahui, ayyuhum, di antara mereka itu, aqrabu, yang lebih dekat, lakum, untuk kalian, apa yang lebih dekat, naf'an, manfaatnya. Surat An-Nisa ayat 11 itu menceritakan tentang ahli waris atau pembagian waris. Nah, di antara mereka-mereka itu kita tidak ketahui di antara ahli waris itu yang memberikan manfaat di antara banyak ahli waris itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, jadi belum ada seminggu ini saya berbincang dengan orang yang kena COVID, penyintas COVID ya. Jadi dia kena COVID tapi tidak seperti Pak Arba'in yang dulu, baru-barusan saja dia kena COVID. Saya itu tanyanya ya biasalah, karena sudah nggak banyak orang gitu. Saya nanyanya,
dapat pencerahan apa setelah kena COVID atau pas kena COVID itu. Kena COVID itu kan berarti kesempitan. Orang kena COVID itu suasananya seperti apa kan? Saya membayangkan kan takut. Takut apa? Ya jelas takut mati. Nah, takut mati itu kan rentetannya banyak sekali. Keluarga, harta, benda, siap enggak, dan macam-macam nih. Nah, teman saya itu menjawab begini. Iya Pak Lukman, bahwa saya itu kalau dulu sebelum kena COVID itu apa-apa saya rancang, saya target, dan saya memburu apa yang saya ingin peroleh. Tapi kalau sekarang saya tidak terlalu memburu. Saya target-target itu tidak saya buru banget. Ya sekarang saya merasa lebih tenang. Itu kan jawaban itu kan mencontohkan seperti ini. Dia memperoleh bahwasannya hidup itu tidak harus kemerungsung untuk mengejar target-target di dalam kehidupan ini. Ya. Itu kan mungkin anugerah yang seperti itu tidak akan dia peroleh kalau tidak kena COVID. Si Lintang kemarin ya cerita ya, habis jatuh itu Lintang juga cerita gitu. Sebetulnya kalau ini kita teliti dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pelajarannya yang seperti ini banyak. Cuma kita tidak peka, kurang peka membongkar pengalaman hidup kita itu menjadi pelajaran-pelajaran seperti ini. Kalau mudahnya ilustrasi itu begini. Nek tak jewit ora kroso, ya tak ceblek. Nek tak ceblek ora kroso. Kan begitu sebetulnya. Kalau kita itu bahkan bisa dikatakan begini, kalau seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka dia banyak peringatan untuk, kalau salah berarti untuk kembali ke jalan yang benar. Seringkali dulu itu teman-teman yang mengamalkan torekoh itu bilang begini, kalau saya melanggar sesuatu, entah itu syariat Islam atau apa, itu saya kayak langsung diperingatkan, bahkan ditempeleng. Jadi sakit sekali. Itu kan sebetulnya mirip seperti ini, bahwasannya seseorang itu seringkali menjadi lebih baik. Di sini bahasanya rubbama afadaka fi lailil qabdi. Seringkali orang itu mendapatkan faedah, yang faedah itu tidak akan pernah dia dapatkan saat dia itu tidak di dalam keadaan sempit. Nah, kalau dilanjutkan kan begini penjelasannya. Sungguh rugi sekali orang yang sudah di dalam keadaan sempit tetapi tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Saya Ibnu Abbad di sini menjelaskan, taqaddama annal qabda yuksiruhu al-arifuna alal basti. Taqaddama annal qabda, taqaddama sudah dijelaskan bahwasannya kesempitan itu yuksiruhul arifuna alal basti, yang mana para ahli makrifat memilihnya daripada memilih keluasan, lima fihi, karena di dalam kesempitan itu min adami haddin nafsi, tidak adanya kepentingan nafsu. Para ahli makrifat itu lebih memilih dalam keadaan sempit daripada dalam keadaan lapang. Mengapa? Karena kalau di dalam keadaan sempit, nafsunya tidak bisa memilih untuk memperoleh sesuatu di waktu kesempitan itu. Contoh, malam minggu. Kalau malam minggu itu orang banyak uang, banyak waktu, cuaca cerah, temennya banyak, maka dia akan cenderung untuk dolan. Dolannya mungkin bisa berlebihan. Mungkin kalau anda kita yang ada di sini, karena dolannya itu tidak bersama mereka itu,
Ya mungkin dolannya paling namali burung, ngopi, makan gitu aja. Tetapi saya juga pernah dengar cerita dolannya orang yang luar biasa sakarepe itu ya sakarepe nek dolan gitu. Kalau dibalik itu begini, jangan-jangan kita itu orang-orang yang diberi kesempitan, tidak seleluasa mereka itu kita sedang dilindungi. Nah, kalau gitu terus bagaimana, Pak? Berarti kita milih seperti ini saja. Terjemahannya tidak seperti itu. Kalau kita itu di dalam waktu sempit itu jangan sampai kita itu tidak mampu mengambil manfaat apapun dari keadaan kita itu. Kalau kita itu dalam keadaan leluasa, maka ingatlah bahwa kita itu juga pernah mengalami sempit, yang mana ada faedah, ada pelajaran. Pelajaran itu dibawa ke dalam kondisi saat luas. Sehingga saat luas pun kita masih tahan, kita masih bisa mengendalikan diri kita untuk tidak ngujo nafsu atau melepaskan nafsu kita untuk menguasai diri kita. Wa wujudi qudratihim alal wafa'i bi adabihi. Kaum ahli ma'rifat atau para ahli ma'rifat itu memilih keadaan sempit. Yang pertama tadi adalah karena tidak adanya kesempatan untuk ngujo nafsu, satu. Yang kedua, wa wujudi qudratihim alal wafa'i bi adabihi, dan mereka lebih mampu untuk memenuhi adab di dalam masa sempit dunal basti, bukan saat leluasa atau dalam keadaan luas. Seringkali kan orang bilang begini ya, dan itu benar menurut saya. Seringkali orang itu diuji pada waktu sempit itu lulus, tapi kalau diuji dalam waktu luas gak lulus. Itu kan sering. Kalau persentasenya lebih banyak, ya mungkin kalau dilihat dari jumlah para nabi yang diceritakan dengan begitu leluasanya kehidupannya, itu kan cuma 2 ya, atau 3. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud. Iya, King of Daud. Itu kan kaya. Nabi Yusuf pun akhirnya kaya, tapi itu juga perjuangannya sejak kecil seperti itu. Nah, dari 25 nabi dan rasul yang kita wajib tahu itu saja, berapa banding berapa itu? 23 dibanding 25. Nah, itu yang 25 itu kan hampir cobaan yang diceritakan. Nabi Adam. Tapi Nabi Adam pernah di surga sih. Tapi nabi-nabi lainnya itu hampir semua seperti itu. Apalagi Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu bahkan kalau saya baca di kitab tafsir Jalalain itu bahkan dibunuh mereka itu. Tidak hanya tidak hanya susah hidupnya, tapi sampai meninggal itu dibunuh. Lalu Nabi Ibrahim juga. Wah, giliran wis seneng duwe anak, coba lagi. Nah, maka kalau kita mengkiaskan dari situ, memang kalau banyak para ahli makrifat yang bisa memenuhi adab kepada Allah di dalam kesempitan itu lebih bisa. Apa adab waktu di dalam kesempitannya? Sabar. Banyak contoh juga di dalam Al-Quran yang di dalam keluasan lalu kemudian tidak mampu bertahan. Itu seperti Qarun, terus Fir'aun. Lalu yang sahabat Nabi itu yang dikasih kambing itu, yang kambingnya banyak terus malah gak belum salat, itu siapa? Sa'labah ya. Ya, itu kan contoh-contoh. Bahkan sangat tegas di dalam hadis
Rasulullah waktu dimintai untuk, ya Rasul doakanlah agar saya banyak rezeki, itu menolak loh Rasulullah sampai 3 kali. Nah, bagaimana dengan kita menyikapi hal itu ya? Contoh-contoh seperti itu. Ya, kita tidak usah minder kalau dalam keadaan sempit. Tapi juga harus sadar pada waktu leluasa untuk menggunakan apa yang diberikan Allah dalam kesempitan itu digunakan di waktu luas itu sehingga tidak kebablasan. Waqat yang fatihulahum, dan kadang terbuka bagi para ahli makrifat min abwabil ma'arifi, pintu-pintu kemakrifatan, mala yang fatihulahum fil basti, yang itu tidak terbuka bagi para ahli makrifat itu fil basti, di dalam keleluasaan. Para ahli makrifat itu mendapatkan peningkatan ilmu makrifatnya itu seringkali di dalam waktu sempit. Atau kalau tidak begitu, begini. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli makrifat, itu adalah pelajaran di dalam waktu sempit yang kalau di dalam waktu leluasa itu tidak akan didapat pelajaran. Saya juga pernah ketemu orang yang kena COVID sembuh juga. Itu sekarang itu kalau bilang urip itu memang betul-betul Gusti Allah yang ngasih, yang berkehendak. Nah, semua orang kan berkehendak tahu teori seperti itu kan. Tapi dia yang sudah mengalami kena COVID itulah yang sebetulnya hakul yakin. Yang betul-betul mengalami hidup dan mati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau meneliti, ini sudah saya tulis, dapat 1 kalimat pembukaannya saja. Mau nulis jurnal saya. Nah, jurnal itu nanti terkait dengan resiliensi transenden penyintas COVID Muslim. Jadi ketahanan transendensi penyintas COVID itu sampai mana? Ini tadi dapat pelajaran pada waktu kena COVID itu kan opo-opo Gusti Allah, sampai itu tadi hidup mati tenanan milik Allah. Itu ketahanannya sampai seberapa? Karena tidak ada 2 ayat paling tidak saya menemukan ya. Mungkin banyak ayat tapi yang saya temukan itu ada 2. Ayat berapa Pak? Lupa. Tapi jenengan pasti ingat. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang waktu dalam keadaan kesempitan, mereka akan berdoa di waktu berdiri, di waktu berbaring, pokoknya setiap waktu berdoa agar kesulitannya itu lepas. Tapi tatkala kesulitannya itu lepas, mereka menjadi lupa. Nanti di googling aja yang maksudnya seperti itu. Tapi saya lupa itu suratnya apa. Ada 2 saya baca itu ada 2. Itu sifat orang-orang zalim dan sifat orang kafir itu seperti itu. Nah, kalau orang Muslim bagaimana Pak? Ya si untung si duwe iman. Ya, maksudnya apa? Orang Muslim juga banyak yang seperti itu tapi si duwe iman. Dan imannya orang walaupun jelek tapi tetap beriman, itu dalam salah satu pendapat para ulama nanti dijelaskan di sini. Kalau iman saja, imannya orang yang masih suka berbuat maksiat, imannya itu kalau dibuka itu memenuhi antara langit dan bumi. Iman deh. Nah, kalau imannya orang baik bagaimana? Ya lebih besar dari itu. Iman itu kalau dibuka seperti itu. Wah Pak nggak pernah tahu ya. Ya kalau semua tahu ya semua jadi beriman.
Tenanan tibane. Ya, maka seringkali kan mengapa kok iman itu diibaratkan, seringkali dikatakan cahaya iman itu. Itu yang bisa memenuhi langit dan bumi ya, diantaranya memang ilustrasinya ya cahaya itu. Fayam bagi, oleh karena itu maka seharusnya lil abdi, seorang hamba itu, maka seharusnya bagi seorang hamba ayyak rifa nikmatallahi ta'ala alaihi, kenikmatan, mengetahui kenikmatan yang diberikan oleh Allah fi lailil qabdi, di saat masa sempit yang bagaikan malam itu. Kama ya'rifuha fi isyraqi naharil basti, sebagaimana dia mengerti nikmat Allah di saat luas, di saat gembira atau luas yang bagaikan hari yang cerah. Jadi hamba itu seharusnya mengetahui kenikmatan Allah baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Jadi sama, waktu sempit itu juga ada nikmatnya, waktu lapang juga ada nikmatnya. Ya, saya pernah sedikitnya bukan dibantah tapi diseloroi. Pak, piye-piye ya tetap enak dicoba. Orang kalau sulit itu cobaan, kalau senang itu cobaan. Sempit cobaan, luasa cobaan, ya tetap enak dicoba waktu senang, Pak, kan gitu. Itu nafsune sing ngomong, mestine loh. Itu nafsune sing ngomong. Kalau ada satu riwayat, Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan begini, tidak ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senikmat saat saya di dalam api. Kan Nabi Ibrahim dibakar itu. Tidak ada kenikmatan di dalam hidup saya itu yang melebihi nikmatnya saat saya di dalam api. Tapi contohnya Nabi Ibrahim kita terlalu sulit untuk menjangkau ya. Saya mau memasukkan gimana ke kehidupan kita sehari-hari gitu loh contohnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah nikah mungkin gampang. Jadi nikah itu menambah beban apa mengurangi beban? Iya, Pak. Mengurangi beban, Pak. Apa ya? Maksudnya itu kalau dari lahirnya saja orang menikah itu kan menambah beban, Pak. Tergantung sudut pandangnya, Pak. Nah, yeah. Tetapi mengapa orang kok pada nikah? Karena di pernikahan itu ada kenikmatannya. Karena Allah memberikan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam pernikahan itu. Walaupun yang dulu kalau kerja dapat uang sakarepku harus tak apake kan gitu. Sekarang harus dikasih ke istri, harus dikasih ke anak, menafkahi anak dan istri. Itu kan sebetulnya berat tetapi ada kenikmatannya yang namanya kenikmatan sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Yang belum nikah ya tentu belum tahu kan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana di dalam suasana yang berat itu ada kenikmatannya. Ya, itu contoh di dunia kita ya. Kalau Nabi Ibrahim sudah kayak gitu, itu contohnya. 5 ya'lamu anna fil laili minal manafi'i. Anna fil laili 5 karena ada suatu manfaat ya'lamu yang bisa diketahui. Anna fil laili, sesungguhnya di dalam malam, minal manafi'i, maksudnya di dalam malam yang kesusahan itu, minal manafi'i ada manfaat-manfaat malaisa fin nahari yang tidak ada di siang hari. Fal yakil maka pasrahkanlah
ilmu tentang manfaat di dalam malam yang di dalam kesempitannya seperti malam itu ila Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya maka bertawakallah di dalam keadaan sempit itu maupun di dalam keadaan senang itu ilallah, kepada Allah, ila Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yuksin, dan hendaknya engkau membaguskan dzannahu bihi, maksudnya berhusnudon, hendaknya engkau berhusnudon kepada Allah. Fa'innahu, karena sesungguhnya layat dari ayyuhuma aqrabu ilaihi naf'a, tidak diketahui di antara dua keadaan itu, yang susah maupun yang senang itu, aqrabu, yang lebih dekat di antara ilaihi, kepada seorang hamba, naf'at, manfaatnya. Kama asyara ilaihi bil ayatil karimah, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia. Ayat yang mulia yaitu tadi, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini kan potongan ayat surat An-Nisa ayat 11. Wa tashbihul qabdi bil laili, dan adapun menyerupakan suasana susah, suasana sempit, bil laili, dengan malam, wal basti, dan suasana gembira, suasana leluasa, bin nahari, diserupakan dengan siang, itu adalah majasun. Majas itu bahasa Indonesianya apa? Kiasan badiun, yang indah. Waqad taqaddama nahwuhu, dan telah diceritakan atau disampaikan sebelum-sebelumnya nahwuhu, yang serupa itu fi kalamil ustad, di dalam kalam al ustad Sayyidi Abi Hasan radhiyallahu an. Ustadz Sayyid Abi Hasan Asyadili radhiyallahu an.